Aka Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas Bina Marga Sulawesi Selatan masih berupaya membersihkan material longsor yang menutup jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara. Mobil taksi daring rusak parah tertimpa pohon di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar. 2 tersangka korupsi dana kesehatan senilai 6,3 miliar rupiah resmi ditahan, salah satunya pejabat pemerintah Kota Parepare. Informasi pertama, petugas Bina Marga Sulawesi Selatan masih berupaya membersihkan material longsor yang menutup jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara. Longsor di Jalan Trans Sulawesi ini turut merobohkan sejumlah tiang listrik. Longsor yang menutup jalur Trans Sulawesi di Kelurahan Batang dan Batang Barat belum bisa dilintasi kendaraan roda 4. Sedangkan bagi pengendara motor yang melintas bisa memilih jalur alternatif dengan mendorong kendaraannya dibantu warga setempat. Longsor di jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara ini turut merobohkan sejumlah tiang listrik. Petugas Perusahaan Listrik Negara atau PLN segera melakukan perbaikan. Tim Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sulawesi Selatan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Ada 8 lokasi longsor yang perlu segera dibersihkan, 5 diantaranya sangat parah. Kita kena longsor karena curah hujan sangat tinggi sehingga di kilometer 16 terjadi longsor sehingga akses jalan terputus. Tapi masyarakat antusias untuk membantu masyarakat untuk menyeberang. Kalau untuk korban di wilayah tersendiri ada berapa? Kalau korban jiwa sampai saat ini belum ada, tetapi korban material ada, mobil 1, kemudian rumah 1 yang tergerus dengan longsoran. Kalau yang diungsikan ada tidak? Untuk sementara ini yang kena longsor itu sudah diungsi sama keluarganya yang ada di sana. Kalau untuk longsor saat ini ada berapa titik, Pak? Ada sekitar 8 titik. Ya. Yang belum bisa diakses? Termasuk ini pertama ada sekitar 5 akses lagi yang belum tertangani. Meskipun tidak ada korban jiwa, 1 rumah dan mobil warga dilaporkan rusak terseret longsor. Hingga kini curah hujan tinggi menjadi kendala utama petugas membersihkan material longsor. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Selain permukiman, ratusan hektar sawah dan kebun di Kecamatan Teluanua, Kota Palopo ikut terendam banjir luapan Sungai Salabutang. Padi dan kakao terancam gagal panen. Hamparan sawah yang seharusnya berwarna hijau berubah menjadi coklat karena batang padi bercampur banjir. 300 hektar sawah dan kebun di Kecamatan Teluanua, Kota Palopo terendam banjir luapan Sungai Salubatang. Bulir padi dan kakao yang mulai berbuah terendam air. Harapan keuntungan dari penanaman padi dan kakao berpotensi hilang karena terancam busuk. Para petani khawatir gagal panen. Walaupun banjir di sebagian permukiman mulai surut, para korban banjir tetap membutuhkan air bersih dan makanan siap saji. Langkah kami lakukan sekarang ini, tentunya pertama melakukan evakuasi kepada semua warga yang terdampak. Terus kami juga siapkan makanan siap saji, begitupun dengan air mineral yang mereka sangat butuhkan saat ini, karena di rumah-rumah itu rata-rata alat-alat dapur mereka itu sudah tidak berfungsi lagi. Di Teluanua itu ada 860 hektar sawah, itu sekitar kurang lebih 300 hektar memang yang terdampak. Jadi karena kebetulan sekarang itu padinya itu belum keluar, baru kemarin itu baru awal tanam. Ya, jadi otomatis gagal itu yang sekitar 300. Di tengah banjir yang mulai surut, sejumlah warga mulai membersihkan rumah serta barang berharga yang sempat terendam banjir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Pohon besar di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar tumbang diterjang angin kencang dan hujan deras hingga menimpa 1 mobil yang melintas. Evakuasi 6 korban yang terjebak dalam mobil berlangsung dramatis.
Mobil taksi daring rusak parah tertimpa pohon trembesi saat melintasi Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Tim Dinas Lingkungan Hidup Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya menyelamatkan sopir dan 5 penumpang yang terjebak dalam mobil. Evakuasi ke-6 orang ini berlangsung dramatis. Petugas harus hati-hati membuka pintu mengingat batang pohon masih menyangkut pada badan kendaraan. Usai mengeluarkan 6 korban dalam kondisi selamat, batang pohon dipotong dengan alat pemotong kayu. Musibah ini berawal saat mobil naas melaju dari arah Jalan Petarani menuju Kompleks Baruga. Setibanya di Jalan Abdullah Daeng Sirua, tiba-tiba pohon besar menimpa atap kendaraan hingga ambruk. Kondisi pohon yang diperkirakan sudah tua, tumbang diterjang angin kencang dan hujan deras. Yang dievakuasi apa, Pak? Yang dievakuasi mobil di Kana 1, berpenumpang 8 orang. Itu tertimpa pohon, Pak? Tertimpa pohon, Pak. Itu pohon apa yang timpa, Pak? Itu pohon trambesi, Pak. Trambesi. Ini butuh berapa orang, Pak, untuk evakuasi mobil itu, Pak? Kalau saya pimpin anak-anak 32, Pak. 32 orang. 32 orang? Iya. Ini penumpangnya selamat atau yang masuk, Pak? Memang kita di lingkungan hidup, Pak, selama musim hujan ini memang kita siap 24 jam untuk membantu masyarakat. Kondisinya yang di dalam mobil bagaimana, Pak? Kalau penumpangnya tidak ada, cuma mobilnya hancur, Pak. Hancur, ya? Oh, penumpangnya semua selamat, di? Selamat semua penumpangnya. Usai memotong batang pohon, mobil dipindah ke pinggir jalan agar tidak menghambat lalu lintas yang sempat ditutup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan supporter doa bersama sambil menyalakan lilin di halaman kantor Bupati Bulukumba. Aksi ini bentuk empati bagi korban tewas dalam tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai bentuk empati bagi ratusan korban tewas dalam insiden kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, puluhan supporter doa bersama sambil menyalakan lilin di halaman kantor Bupati Bulukumba. 1000 lilin menjadi simbol solidaritas sesama penggemar sepak bola agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah. Kegiatan doa bersama diakhiri penandatanganan komitmen menjaga perdamaian pada setiap laga sepak bola, mengingat digelarnya Pekan Olahraga Provinsi di 2 kabupaten, yaitu Sinjai dan Bulukumba sebagai tuan rumah. Para supporter berharap tragedi Kanjuruhan tidak terulang. Bersama-sama kita untuk mendoakan para korban yang menjadi korban di tragedi Kanjuruhan, mereka yang kehilangan anaknya, kemudian ada istri yang kehilangan suaminya, ada juga bapak polisi yang tidak bisa kembali bertugas karena harus menjadi korban pada tragedi itu. Kita semua tidak ada yang menginginkan sebuah musibah terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Peristiwa memilukan Kanjuruhan menjadi pembelajaran berharga agar pengamanan di stadion lebih baik dan sportivitas tetap terjaga saat mendukung tim kesayangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.